Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Farah Radatul Aisy dengan NIM 2336719. Di video ini, aku akan menjelaskan mengenai analisis brand presence akun Instagram Gojek Indonesia. Nah, di sini sebelum lanjut ke pembahasan. Di sini pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya yaitu ada membahas mengenai profil akun Instagram Gojek ini, terus tujuan kehadiran di medsos, konsistensi konten mereka, positioning brand mereka, engagement dengan audiens mereka, indikator keberhasilan mereka, dan fakta menarik tentang Gojek. Oke, next kita langsung aja bahas tentang profil akun Instagram Gojek Indonesia. Di sini saya membahas Instagramnya saja. Nah, namun Gojek ini memiliki media sosial yang banyak. Ada TikTok juga, YouTube, LinkedIn, dan lain-lain. Namun ini saya khusus bahas tentang Instagram mereka, branding mereka di Instagramnya. Nah, eh, Gojek ini memiliki dapat dilihat dari screenshotan ini, Gojek sudah memiliki lebih dari 1,7 juta pengikut dan 1.700 postingan. Juga akun ini udah terverifikasi yang nunjukin bahwa akun ini resmi dari perusahaan Gojek itu sendiri. Nah, Instagram ini digunakan oleh Gojek sebagai salah satu media komunikasi utama mereka untuk menyampaikan informasi, promosi layanan, serta membangun hubungannya dengan pengguna. Oke, ini tampilan profil mereka. Lanjut, pembahasan kita selanjutnya yaitu contoh konten yang ada pada media sosial Instagram mereka yaitu seperti ini. Pertama ada konten eh, seperti ini. Mereka itu kayak ngambil mengangkat tema kehidupan sehari-hari masyarakat gitu. Kayak seperti contoh konten-konten terbarunya yaitu konten para pencari jalan silaturahmi. Ini nih ada beberapa episode gitu, kayak series pendek gitu. Eh yang kedua juga ada konten silaturahmi culture, itu juga ada episodenya. Yang kedua ada juga konten-konten yang menampilkan solusi layanan mereka. Jadi mereka bikin eh, cerita pendek gitu. Nah, sekalian mempromosikan layanan mereka seperti Gosen, silaturahmi, kirim hampers pakai Gosen 1 jam sampai gitu. Terus yang ketiga juga ada konten brand collaboration mereka atau brand story mereka. Mereka bikin story tentang gajah duduk. Konten tuh bersifat, pokoknya konten mereka tuh banyak yang bersifat storytelling dan relate dengan kehidupan masyarakat untuk membangun kedekatan mereka sama audiens mereka. Next, selanjutnya pembahasan mengenai tujuan kehadiran brand ini. Menurut saya tujuan kehadiran brand ini ada 3, yaitu untuk meningkatin brand awareness mereka, terus ada untuk customer engagement mereka, dan leads generation and sales. Yang pertama yaitu bagaimana cara mereka meningkatkan brand awareness-nya. Em, Eh, de- Menurut saya itu terlihat dari konsistensi kampanye yang mereka publikasikan, seperti kampanye pasti ada jalan untuk silaturahmi pakai Gojek. Kampanye ini menampilkan berbagai konten video dan visual yang menunjukkan bagaimana layanan Gojek dapat membantu masyarakat untuk tetap bergabung, tetap terhubung dengan keluarga dan teman mereka, terutama pada momen Ramadan ini. Konten seperti ini membuat masyarakat semakin mengenal dan mengingat brand Gojek itu. Yang kedua juga ada membangun customer engagement mereka dengan aktif mengajak audiens berinteraksi melalui komentar, kuis, dan giveaway. Seperti yang pada yang screenshotan yang saya terakan ini, mereka mengadakan giveaway dan melalui komentar dan kuis juga. Mereka diminta menjawab pertanyaan di kolom komentar, lalu mention teman mereka, terus menggunakan hashtag tertentu seperti giveaway Gojek hashtagnya. Eh,
Lalu yang ketiga yaitu eh, bagaimana mereka mendukung lead generation dan sales mereka dengan cara beberapa konten secara langsung mempromosikan layanan Gojek seperti yang sebelumnya saya jelaskan yaitu GoSend dengan membuat storytelling mengenai memakai GoSend gitu kan. Terus habis itu ada konten promosi Gojek Plus mereka atau penggunaan kode promo tertentu. Konten tersebut bertujuan untuk mendorong pengguna agar menggunakan layanan yang tersedia di aplikasi Gojek. Jadi menurut saya dapat saya simpulkan bahwa media sosial Gojek ini digunakan tidak hanya untuk komunikasi, tetapi juga untuk mendukung tujuan bisnis mereka. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan konsistensi konten mereka. Yang pertama, tema konten yang digunakan mereka cukup cukup konsisten, yaitu berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari kan. Eh, terus mobilitas kan, serta momen kebersamaan seperti silaturahmi dan Ramadan untuk konten-konten akhir-akhir ini. Terus eh, tema-tema yang mereka usung ini relevan dengan fungsi utama layanan Gojek itu sendiri sebagai platform yang memudahkan aktivitas masyarakat. Eh, Seperti ini yang saya tarakan screenshotan ini. Terus yang kedua, mereka konsistensi visual dan identitas brand mereka. Sebagian besar konten mereka tuh di IG ini menggunakan warna hijau khas Gojek seperti yang saya screenshot ini. Selalu ada warna hijaunya khas Gojek. Terus mereka juga selalu menampilkan logo perusahaan mereka, Gojek, seperti ini. Menurut saya ini memperkuat identitas visual brand mereka sehingga mudah dikenali eh dikenali sehingga mudah dikenali oleh audiens mereka. Dan ketiga, eh, ada konsistensi pesan komunikasi. Pesan utama yang sering muncul di konten mereka itu adalah bahwa Gojek ini merupakan solusi yang mempermudah berbagai kehidupan masyarakat seperti transportasi, pengiriman barang maupun pesanan makanan. Pesanan makanan. Next, pembahasan mengenai positioning brand mereka. Mereka memposisikan brand mereka yaitu melalui konten-konten yang dipublikasikan. Gojek memposisikan brand mereka sebagai platform digital yang mempermudah kehidupan masyarakat sehari-hari kan. Hal ini menurut saya hal ini terlihat dari slogan mereka yaitu pasti ada jalan yang menunjukkan bahwa Gojek selalu menyediakan solusi untuk berbagai kehidupan pengguna mereka. Selain itu, Gojek juga menampilkan dirinya sebagai brand yang dekat dengan kehidupan masyarakat melalui konten-konten mereka yang menampilkan keluarga, teman, dan aktivitas sehari-hari. Eh, jadi dengan strategi ini Gojek tidak hanya dipersepsikan sebagai aplikasi transportasi, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup digital masyarakat. Nih, seperti yang saya screenshot ini, pasti ada jalan untuk silaturahmi pakai Gojek gitu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan engagement dengan audiens mereka. Eh, strategi engagement mereka yaitu melalui giveaway dan quiz. Seperti pada screenshotan ini, mereka melaksanakan giveaway, hashtag giveaway Gojek, dan mereka juga ada melakukan kuis-kuis di beberapa konten mereka. Eh, mereka mereka melakukan pertanyaan-pertanyaan interaktif dalam caption mereka sehingga menarik audiens untuk eh, berpartisipasi di dalam kolom komentar. Lalu juga mereka juga membuat konten berbentuk serial atau cerita, jadi menarik perhatian kita sebagai audiens untuk eh, mengikuti cerita yang ada dalam konten mereka. Mereka juga aktif penggunaan hashtag kampanye seperti eh, hashtag seperti hashtag eh, Gojek, giveaway Gojek dan lain-lain. Oh, selanjutnya pembahasan indikator keberhasilan brand branding Gojek ini. Keberhasilan
keberhasilan mereka dapat dilihat dari pertama brand awareness yang mereka lakukan eh, terlihat cukup berhasil karena pengikut mereka juga udah banyak 1,3 juta lebih. Dan juga di setiap konten-konten mereka di konten-konten mereka akhir-akhir ini juga mendapatkan viewers yang banyak yaitu ada 9,8 juta, 19 juta, 18,3 juta dan juga di setiap di komentar mereka juga mendapatkan banyak partisipasi dari audiensnya yaitu sampai ribuan, 9.000 lebih dan postingan ulang ratusan. Dan juga di eh, audiensnya juga aktif mengikuti giveaway atau kuis-kuis yang ada yang mereka bikin di setiap kontennya. Next, pembahasan mengenai fakta menarik dari Gojek ini. Yang pertama, eh, awalnya Gojek ini hanya call center. Eh, layanan Gojek ini belum berbentuk aplikasi seperti yang saat ini kita rasakan, melainkan hanya call center yang menghubungkan pelanggan dengan pengemudi ojek. Eh, Lalu yang kedua, Gojek ini juga pernah menjadi startup Dekakorn. Dekakorn pertama di Indonesia yaitu perusahaan startup yang perusahaan startup dengan valuasi lebih dari 10 miliar dolar. Hal ini nunjukin bahwa Gojek merupakan salah satu perusahaan teknologi paling sukses di Asia Tenggara. Nah, yang ketiga juga pada tahun 2021 Gojek melakukan merger dengan Goto Group. Merger ini menjadi salah satu merger teknologi terbesar di Asia Tenggara. Next, kita sampai di akhir analisis, yaitu bagian kesimpulan. Setelah analisis yang saya lakukan tadi semuanya, dapat saya tarik kesimpulan bahwa akun Instagram Gojek digunakan secara strategis untuk meningkatkan brand awareness mereka, membangun engagement dengan audiens mereka, serta mendorong penggunaan layanan. Konten yang mereka publikasikan juga menunjukkan konsistensi visual dan pesan brand yang kuat, sehingga membantu memperkuat positioning Gojek sebagai platform digital yang mempermudah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran Gojek di media sosial dapat dikatakan cukup efektif dalam membantu tujuan komunikasi dan bisnis perusahaan mereka. Baiklah, segitu hanya itu video analisis saya mengenai media sosial Instagram Gojek. Sampai ketemu di lain waktu. Semoga kita dapat sharing-sharing banyak hal lagi mengenai sosial media. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.